Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan manajemen. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil tugas yang sudah saya kerjakan, tugas praktikum statistik yang sudah diberikan kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Fatur. Tugas yang pertama yaitu pengertian statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang kedua, mempresentasikan perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Dan tugas yang ketiga yaitu mempresentasikan perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memohon maaf bila banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan materi ataupun dari segi penyampaian saya yang kurang lengkap atau ada yang salah. Mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Yang pertama, pengertian statistik deskriptif. Pengertian statistik deskriptif berbeda dengan statistik inferensial. Pada statistik deskriptif, penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Pada statistik deskriptif, yang perlu disajikan adalah ukuran pemusatan data, measure of central tendency. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Ukuran statistik ini cocok untuk data nominal dan data ordinal. Sementara nilai mean adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data continuous. Ukuran deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang kedua, ukuran penyebaran data, measure of spread. Ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah standar deviasi. Ukuran penyebaran data ini cocok digunakan untuk data numerik atau continuous. Sementara untuk data kategorik, nilai rank merupakan ukuran yang cocok. Yang kedua adalah statistik inferensial. Statistika inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Penelitian inferensial diperlukan jika peneliti memiliki keterbatasan data, sehingga untuk lebih efisien, penelitian dilakukan dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada. Pada penelitian inferensial dilakukan prediksi. Statistik inferensial membutuhkan pemenuhan asumsi-asumsi. Asumsi paling awal yang harus dipenuhi adalah sampel diambil secara acak dari populasi. Hal tersebut diperlukan karena pada statistik inferensial perlu keterwakilan sampel atau atas populasi. Asumsi-asumsi lain yang perlu dipenuhi mengikuti alat analisis yang digunakan. Jika yang digunakan adalah analisis regresi, maka asumsi-asumsi data harus memenuhi asumsi analisis regresi. Selanjutnya, variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah pengambilan data tersedia karena telah mengalami perlakuan sebelumnya secara terus-menerus. Dengan demikian, diambil sampelnya melalui angket yang selanjutnya datanya diolah secara statistika sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah suatu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomenanya
yang terjadi di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara surposip dan snowball. Nah, di sini ada perbedaannya antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif yang pertama mengukur fakta yang objektif, sedangkan penelitian kualitatif mengkonstruksi realitas sosial dan makna budaya. Yang kedua, penelitian kuantitatif terfokus pada variabel-variabel, sedangkan kualitatif berfokus pada proses dan peristiwanya. Yang ketiga, penelitian kuantitatif. Reliabilitas adalah kunci, sedangkan kualitatif keaslian merupakan kunci. Yang keempat, penelitian kuantitatif bebas nilai, sedangkan kualitatif tidak bebas nilai. Yang kelima, penelitian kuantitatif tidak tergantung pada konteks, sedangkan kualitatif tergantung pada situasi atau konteks. Yang keenam, penelitian kuantitatif terdiri atas kasus atau subjek yang banyak, sedangkan kualitatif terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Yang ketujuh, penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik, sedangkan kualitatif bersifat analisis. Dan yang terakhir, penelitian kuantitatif, peneliti tidak memihak, sedangkan kualitatif peneliti memihak. Ya, cukup jelas. Selanjutnya, variabel diskrit. Apa sih? Selanjutnya, variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengkelompokkan jenis tertentu. Biasanya, data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Singkatnya, variabel diskrit adalah variabel yang ada datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat, dan nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Apa perbedaan antara variabel diskrit dan variabel kontinu? Yang pertama, domain variabel diskrit paling banyak dapat dihitung, sedangkan domain variabel kontinu terdiri dari semua nilai nyata dalam rentang tertentu. Yang kedua, biasanya variabel diskrit didefinisikan sebagai hitungan, tetapi variabel kontinu didefinisikan sebagai pengukuran. Selanjutnya, variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur, sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal, misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang jarak. Jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Cukup jelas ya. Mungkin hanya ini yang saya bisa presentasikan pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan materi ataupun penyampaian saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.